ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang sudah kami berikan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah gereja kami. Berkatilah supaya ibadah gereja kami berjalan dengan lancar. Berkatilah supaya kami bisa fokus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Kak Debbie, lagi Hai, ayo. kita mau sekolah minggu, kamu lagi ngapain itu? Ayo lagi latihan, kan kita mau muji nama Tuhan, mau ajak kids yang ada di rumah untuk bernyanyi bersama-sama. Lagu apa itu? LOVE. Gak tahu. Yaudah, Cirisa, ikutin aku ya supaya kita sama-sama belajar dengan kids yang ada di rumah. Yuk. Ayo kids, kita sama-sama belajar lagu LOVE. Musik. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about a truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about you, it's about me, it's about a truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Kenapa Kak Debbie? Tadi lu aku ketemu orang, dia gangguin sahabat aku. Diapain dia? Tadi aku cubit dia, bikin jengkel. Kamu ya jadi anak Tuhan gak boleh seperti itu. Tangan itu dipakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk memukul teman. Oke? Terus tadi aku juga marah-marahin dia. Ih, nggak boleh itu. Ayo kita gunakan mulut kita untuk menyanyi sama nama Tuhan. Astaga. Iya, nggak boleh ya. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Oke.
Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, Kak Debbie, seperti tadi kita menggunakan mulut kita, menggunakan tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Kita juga sebagai anak Tuhan nggak boleh suka marah loh. Ya kan, Kak Debbie suka marah ya? Kalau ada yang jengkel Tuh, nggak boleh. Apalagi ngambek, sedikit-sedikit ngambek. Mukanya jelek banget itu. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, iya, Ayo adik-adik, kita juga akan menyanyikan lagu Syalalalala. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka marah-marah aja, jangan suka ngambek-ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Jangan suka marah-marah aja, jangan suka ngambek-ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka marah-marah aja, jangan suka ngambek-ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Jangan suka marah-marah aja, jangan suka ngambek-ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Syalalala haleluya. Kids, tibanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Kak Debo dan Kak Lisa mau mengajak kids yang di rumah untuk menyanyi bersama-sama. Kita menyanyikan pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati kami semua, biar pintar dan bijaksana. Halia, amin. Hai kids, senang sekali Kak Heri bisa ketemu kalian bersama-sama di Anugerah Kids Online. Kak Heri pakai apa aja nih? Ini pakai topi, ini pakai apa? Dan ada satu lagi, Kak Heri bawa masker. Kalian pasti penasaran kenapa ada topi, ada kacamata, ada juga masker yang Kak Heri pakai. Nah kids, yang Kak Heri pakai ini adalah benda-benda yang melindungi Kak Heri. Benda ini sangat berguna. Misalkan ya, masker dipakai untuk melindungi kita, terutama kalau pas waktu kita pandemi ya, dapat menolong kita untuk mencegah terpapar virus. Lalu kemudian topi Kak Heri pakai supaya melindungi dari sinar matahari yang panas sekali. Lalu ada kacamata juga dipakai untuk melindungi mata kita supaya tidak langsung terkena paparan cahaya matahari. Nah, mungkin kids juga di rumah kalian juga bisa menemukan loh benda-benda yang berguna untuk melindungi kalian. Nah, ngomong-ngomong tentang benda-benda sebagai alat pelindung, benda-benda ini dipakai dalam situasi tertentu. Benda ini dipakai supaya kita tetap aman. Nah, cerita hari ini juga berhubungan dengan sesuatu yang memberikan rasa aman, sesuatu yang melindungi umat Tuhan. Kira-kira apa ya yang dipakai untuk melindungi umat Tuhan? Daripada kalian penasaran, Kak Heri udah siapin nih video untuk kita lihat dan kita pelajari bersama-sama. Yuk, kita sama-sama lihat ya. Umat Allah telah tinggal di Babel selama 70 tahun. Kemudian Raja Kores, Raja Persia mengambil alih Babel dan mengizinkan mereka pulang. Sebagian umat Allah pulang ke Yehuda, tetapi sebagian lagi tetap tinggal di Babel. Nehemia tetap tinggal dan bekerja untuk Raja Persia. Suatu hari beberapa orang datang dari Yehuda. Nehemia bertanya, "Bagaimana kabar keadaan umat Allah di Yerusalem?" Orang-orang itu membawa kabar buruk. Orang-orang sedang dalam kesulitan. Tembok-tembok di sekeliling Yerusalem telah diruntuhkan dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar. Nehemia duduk dan menangis. Kemudian ia menghabiskan waktu untuk berdoa dan berpuasa. Raja memperhatikan Nehemia dan bertanya, "Ada apa? Mengapa engkau bersedih?" Nehemia merasa takut. Tidak ada seorang pun yang boleh bersedih di hadapan raja. Nehemia menjawab, "Kota tempat nenek moyangku berasal telah hancur." Raja mengutus Nehemia ke Yerusalem. Nehemia memimpin rakyat untuk mulai membangun kembali tembok dan pintu gerbang. Para pekerja memasang pintu, baut, dan palang. Mereka memotong batu-batu dan mengangkatnya ke tempatnya di tembok, dan mereka mengisi celah-celah dan lubang-lubang. Di sekeliling kota, orang-orang bekerja berdampingan. Tak lama kemudian, tembok itu menjadi setengah dari tingginya semula. Tapi tidak semua orang senang bahwa tembok Yerusalem sedang dibangun kembali. Beberapa orang yang tinggal di dekatnya membuat rencana untuk menyerang mereka dan menghentikan pekerjaan mereka. Umat Tuhan berdoa dan memilih orang-orang untuk menjaga tembok sepanjang hari dan sepanjang malam. Tetapi orang-orang itu patah semangat. Nehemia mengingatkan umatnya bahwa Allah menyertai mereka. "Jangan takut," katanya. "Allah itu besar dan berkuasa. Bersiaplah. Jika musuh-musuh kita menyerang kita, Allah akan berperang untuk kita." Musuh-musuh dapat mengancam umat Allah, tetapi mereka tidak dapat membuat umat Allah berhenti membangun. Musuh-musuh mereka tidak bertanggung jawab untuk membangun kembali tembok itu, tetapi Allah lah yang bertanggung jawab. Jadi umat Allah kembali bekerja. Beberapa orang berjaga-jaga dengan senjata dan yang lainnya bekerja di tembok. Beberapa orang bekerja dengan satu tangan dan memegang senjata di tangan yang lain. Mereka selalu siap bertempur untuk berjaga-jaga. Nehemia adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan baik bagi umat Allah.
Hanya dalam waktu 52 hari, tembok itu selesai dibangun. Pintu-pintu gerbang diperbaiki dan tembok dipulihkan. Kota itu siap untuk menerima lebih banyak umat Allah untuk pulang. Ketika semua musuh Yerusalem mendengar bahwa tembok itu telah dibangun kembali, mereka menjadi takut karena mereka tahu bahwa Allah menyertai umatnya. Nehemia memimpin orang-orang untuk membangun kembali tembok di sekeliling Yerusalem untuk melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Yesus datang untuk melindungi kita dari musuh terbesar kita, yaitu dosa dan maut. Dia mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Nah kids, bagian video yang tadi kita lihat itu diambil dari kitab Nehemia. Pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-7. Nah kids, Nehemia adalah seorang Yahudi yang tinggal di Babel. Allah telah memberikan Nehemia sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang keren, pekerjaan yang punya pengaruh besar. Kalian tahu apa pekerjaan Nehemia? Yes, benar sekali. Nehemia adalah seorang juru minuman Raja Babel. Allah menempatkan Nehemia pada posisi khusus untuk apa? Untuk menolong orang Yahudi. Sama seperti cerita beberapa waktu yang lalu, cerita tentang Esther yang juga menjadi Raja Persia yang menyelamatkan umat Tuhan dari rencana jahat Haman. Nah, kids, ceritanya di sana dikatakan bahwa beberapa orang Yahudi telah kembali ke Yerusalem. Namun mereka sedih. Ketika mereka sampai di Yerusalem, ternyata tembok-tembok di kota itu hancur. Nehemia ketika dikasih tahu ini, ketika mendengar hal ini, dia sedih. Nehemia sadar bahwa semuanya ini adalah karena dosa-dosanya dan dosa bangsa-bangsanya. Dosa bangsa-bangsanya, dosa mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Sebab itu Nehemia berdoa kepada Tuhan. Nehemia berdoa, dia minta ampun, lalu kemudian dia percaya kepada firman Tuhan. Nehemia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai umatnya. Oleh sebab itu, Nehemia taat kepada Tuhan, dia mengambil tekad untuk memimpin umat Tuhan untuk kembali membangun tembok Yerusalem. Nah kids, tembok itu perlu untuk dibangun. Untuk apa? Supaya tembok itu dapat melindungi mereka dari musuh. Makanya Nehemia sedih sekali ketika tahu bahwa tembok itu telah hancur, telah rusak. Apa yang dilakukan raja ketika melihat Nehemia yang sedih? Raja berkata kepada Nehemia, dia boleh kembali ke Yerusalem dan membangun tembok itu. Wah, senang sekali kan Nehemia? Tapi beberapa orang berusaha untuk menghentikan pembangunan tembok dan mengganggu para tukang. Lalu, apa yang Nehemia lakukan? Ketika Nehemia melihat itu, dia tahu bahwa mereka sedang menghadapi kesulitan. Dia kemudian mengatakan kepada orang-orang di situ, kepada umat Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Allah akan selalu melindungi mereka. Dan kalian tahu berapa lama yang diperlukan untuk memperbaiki atau membangun tembok itu? Yes, hanya 52 hari. Wow, 52 hari mereka dapat membangun kembali tembok itu. Cepat sekali ya. Sampai-sampai musuh-musuh yang selama ini mentertawakan, yang mengejek mereka, mereka tahu bahwa orang-orang ini disertai oleh Allah. Nehemia mengingatkan umatnya bahwa Allah senantiasa menyertai mereka. Maka kita pun juga harus selalu ingat bahwa Tuhan juga menyertai kita yang selalu percaya kepada Dia.
Dengan hanya butuh waktu 52 hari untuk membangun kembali tembok seluruh kota itu menunjukkan Allah menyertai mereka. Sekaligus musuh-musuhnya jadi takut karena Allah yang sudah menolong bangsa Israel. Sama seperti Allah melindungi dan menyertai bangsa Israel dari musuh-musuhnya, Allah juga memegang kendali untuk setiap situasi di dalam hidup kalian. Kita harus percaya dan yakin bahwa Dia adalah Allah yang setia. Kids, Nehemia memimpin umat Tuhan untuk kembali membangun tembok-tembok di sekeliling Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah rusak, dibangun kembali untuk melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Dan tahukah kalian, Yesus juga datang untuk melindungi kita dari musuh terbesar kita. Kalian tahu apa musuh terbesar kita? Ya, dosa dan maut. Yesus mengalahkan dosa dan maut dengan Dia mati di atas kayu salib, lalu kemudian Dia bangkit menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Sama seperti Allah melindungi umatnya melalui pembangunan tembok itu, Yesus juga melindungi kita semua. Melindungi dari apa ya? Melindungi dari musuh kita. Misalkan setan. Kita takut nggak? Kita takut kan? Nah, setan biasanya juga selalu nakut-nakutin kita, menjatuhkan kita. Tapi ingat, Yesus melindungi kids, melindungi Kak Eri, melindungi kita semua dari setan. Ingat ya kids ya, Yesus melindungi kita bahkan dari musuh terbesar kita, yaitu dosa dan maut. Kini, kids nggak boleh takut lagi. Kids ketika takut, percaya kepada Yesus. Dan Yesus yang selalu melindungi kita. Amin. Yuk, kita sama-sama berdoa. Kak Heri akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih lewat cerita Yeremia yang Tuhan utus untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem dan Tuhan menyertai. Demikian kami percaya bahwa Engkau melalui Yesus Kristus juga melindungi kami, bahkan menyelamatkan kami dari musuh terbesar kami, yaitu maut. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tidak lagi takut karena Yesus selalu melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk, Kak Heri pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Anugerah Kids Online. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengingat Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.